Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-9, membalikan hati mereka. Kamis 25 November, bertobat dan diubahkan. Perjanjian baru tentu saja diisi dengan ide tentang pertobatan. Faktanya, Yohanes Pembaptis memulaikan pelayanannya dengan panggilan untuk bertobat. Bacalah Matius 3 ayat 1-8. Bagaimana ide tentang berbalik muncul dalam ayat-ayat ini? Dengan kata lain, apa yang Yohanes sedang sampaikan kepada mereka untuk dilakukan yang merefleksikan apa yang ditemukan di dalam kitab Ulangan? Mengapa juga kata-katanya ini memiliki keterkaitan yang khusus bagi orang-orang Farisi dan Saduki? Yesus juga memulaikan pelayanannya dengan panggilan-panggilan untuk bertobat. Bacalah Markus 1 ayat 15. Apa yang Yesus katakan dan bagaimana dia menghubungkan pertobatan dengan Injil? Entah itu Yohanes yang berbicara secara khusus kepada pemimpin Yahudi atau Yesus berbicara kepada bangsa itu secara keseluruhan, idenya tetap sama. Kita semua adalah pendosa. Dan walaupun Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, kita harus bertobat dari dosa kita. Dan pertobatan itu, apakah sebagai seorang yang murtad atau sebagai seorang Kristen yang setia yang jatuh dalam dosa, atau sebagai seorang petobat yang baru, meliputi sebuah proses berbalik dari cara-cara kita yang lama, yang penuh dosa. Kita harus mengakui keberdosaan kita dan menyatakan pertobatan untuk dosa-dosa kita itu sendiri. Bukan hanya konsekuensi dari dosa itu, kita harus membuat satu keputusan yang secara sadar untuk meletakkan dosa-dosa tersebut dan bersandar sepenuhnya pada jasa-jasa Yesus, mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Beberapa ahli Alkitab melihat bahwa perjanjian baru memantulkan ide tentang pertobatan sama seperti yang dinyatakan dalam kitab Ulangan. Sebagai contoh, ketika Petrus mengutuk bangsa itu oleh karena telah menyalibkan Yesus, banyak dari orang-orang tersebut sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Artinya, karena sadar akan dosa mereka menyesali dosa tersebut. Mereka terharu dan mereka ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat itu supaya menjadi benar dengan Allah yang kepadanya mereka telah sakiti. Bukankah hal ini kurang lebih sama dengan situasi kita semua? Kita adalah orang-orang berdosa yang telah menyakiti Allah. Bacalah Kisah 2 ayat 38. Bagaimana Petrus menanggapi pertanyaan mereka dan bagaimana episode ini menyatakan prinsip di balik pertobatan yang benar? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini sangatlah jelas bahwa konsep pertobatan mulai dari perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru itu adalah sama. Di dalam perjanjian lama, Allah melalui Musa selalu menginstruksikan bagi bangsa Israel untuk datang mengaku akan setiap kesalahan mereka dan izinkan Tuhan untuk mengampuni mereka. Dan kalau kita perhatikan, pemenuhannya ada di dalam perjanjian baru, di mana anak Allah datang menjelma menjadi manusia melalui proses inkarnasi. Dia turun untuk memulai pergerakan pertobatan yang akan membawa perjanjian baru di dalam hati umat-umat Allah. Hanya oleh turunnya Allah ke dalam hati kita, ke dalam lingkungan kita, yang akan memungkinkan terjadinya mujizat penyunatan hati ini. Seperti yang dijelaskan oleh Paulus, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dengan kata lain, ketika kita mengizinkan Allah merubah akan kehidupan kita yang tadinya adalah penuh dengan kekotoran dosa, tetapi kita mengizinkan Tuhan mengubah akan kehidupan kita, maka Ia akan mengubah kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Hanya salib yang adalah manifestasi kuasa Allah melalui kasih karunia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keinginan Allah yang tersirat dalam ungkapan miyiten atau kerinduan Allah supaya manusia itu selalu datang kepada Tuhan melalui pertobatan akan terpenuhi. Kita semua adalah manusia yang rentan dengan dosa, rentan dengan kesalahan-kesalahan yang kita selalu lakukan setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan, menyesali akan setiap kesalahan kita, mengaku akan dosa kita, dan izinkan Allah, sumber pengampunan,
mengampuni kita, dan terus melayakkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami boleh dapatkan pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terus mengaku akan setiap kesalahan kami. Kami dapat berbalik dari setiap dosa-dosa kami dan mengizinkan Tuhan mengubah akan kehidupan kami untuk lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.